Nah, kemudian kami sekarang ingin menjelaskan kerjasama mengembangkan pusat SAC. Jadi setelah afiliasi bisnis SAC, tentunya kami mendorong supaya kita bisa mengembangkan pusat SAC dan sistem digital. Bisa di tempatnya sendiri, di tempat di daerahnya masing-masing. Jadi kita bisa kembangkan bersama untuk ini. Nah, kenapa? Jadi setelah afiliasi kan, nah jadi Bapak Ibu sekalian ini bisa mendaftar untuk afiliasi lewat sini ya, apps, titik inosi QID ya, afiliasi SAC. Nah ini silakan untuk mendaftar. Nah nanti kami akan pelajari datanya, kemudian nanti kami akan kirim lewat email untuk mendapatkan referensinya. Nah referensi ini jadi kunci. Jadi setiap mitra akan berbeda-beda. Nah, kemudian tujuannya mengembangkan pusat SAC ini yaitu memberikan layanan pelatihan. Karena pelatihannya mungkin saja Bapak Ibu sekalian bisa membuat sendiri. Jadi berikan pelatihan SAC sendiri dan seterusnya ya. Berikan webinar sendiri. Ya. Atau misalnya kerjasama ya, bersama kami. Kemudian bisa pusat untuk mengembangkan aplikasi SAC. Ya. Jadi dengan adanya pusat SAC dan sistem digital diharapkan akan tumbuh ya. Pelatihan tumbuh, webinar tumbuh, pengembangan aplikasi tumbuh. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan itu, ya adanya jejaring, komunitas, akhirnya terdorong untuk menumbuhkan monetisasi. Ya, kalau mengembangkan aplikasi kan tentunya ujungnya apakah ini dijual, apakah pengembangan aplikasi ini sebagai solusi yang diambil oleh pelanggan kita, atau kita jual lewat Google Play Store dan seterusnya. Nah kalau monetisasi ini kan banyak ragamnya. Ada lewat iklan, jadi munculkan iklan gitu. Atau dijual ya. Jadi member kemudian dia membelinya aplikasinya itu. Ya, mungkin 25.000, 50.000 dan seterusnya. Dan juga mendorong untuk bisa tumbuhnya startup. Jadi diharapkan akan tumbuh monetisasi dan startup. Jadi pusat SAC itu ini yang kami dorong. Jadi setelah afiliasi bisnis tentunya mendorong pusat SAC. Nah nanti apakah nanti pusat SAC-nya ini bisa berdiri sendiri di luar organisasi sendiri atau di dalam kampus sendiri atau di dalam sekolah ya itu bisa dibicarakan. Tujuannya apa pusat SAC? Yaitu mengembangkan aktivitas afiliasi bisnis. Jadi pusat SAC ini akan melanjutkan kegiatan mengembangkan aktivitas afiliasi bisnis SAC. Sehingga nilai dari penjualan lisensi SAC-nya itu tidak hilang. Jadi yang nilai yang bisa menjualkan dapat 15% itu tidak hilang. Ya. Tapi itu kan tahap pertama ya. Tapi yang keduanya ada tujuannya mengembangkan kegiatan layanan yang lebih menyeluruh. Ya. Dia untuk pelatihan, webinar, kemudian solusi aplikasi SAC. Ya, dan juga sistem digital. Jadi tidak hanya SAC, kalau sudah jadi pusat tentunya sistem digital lain akan masuk. Mungkin buat video, mungkin buat animasi, mungkin juga buat aplikasi pakai PHP, web, dan sebagainya. Melakukan monetisasi. Kemudian melakukan monetisasi dan startup. Jadi tujuan pusat SAC adalah sebagai kelanjutan afiliasi bisnis SAC itu sendiri. Jadi secara umum layanannya akan ada 3 ini ya. Ada training, ada consulting, ada pembuatan produk, dan services. Nah, jadi mungkin saja karena SAC itu kan aplikasi yang dia bisa diintegrasikan dengan web service. Ya, nah, sehingga mungkin saja kita bisa mengembangkan untuk layanan web service-nya diintegrasikan dengan SAC. Mungkin quiz, ya, mungkin payment, mungkin discussion, mungkin apa saja. Yang sekarang hampir semuanya web service kan dikuasai orang luar. Jadi hampir tidak ada sebenarnya Google Form, Microsoft Form, itu yang semua orang luar. Dan itu manji peluang. Jadi kalau sudah terbangun komunitas kan di antara kita siapa saja yang membuat aplikasi, sebarkan di situ untuk memakainya. Itu nilai tersendiri. Oleh sebab itu monetisasi itu akan terus berkembang. Ini adalah
dua layanan yang sudah kami ini ya kembangkan, yaitu Innosi App Network, kemudian Innosi Learn Network. Ya. Jadi Innosi Apps Network ini sebagai jejaring pengembang, kan, ya, kemudian kreativitas, pembelajaran, dan juga marketplace. Jadi Innosi App ini akan menjadi marketplace nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memasarkan buat template, jualkan, ya. Nah, kemudian buat aplikasi dijualkan juga di sini, ya. Jadi cukup banyak yang bisa dikembangkan di sini di Innosi Apps Network. Kemudian Innosi Learn adalah sebagai jejaring, ya, dan juga direktori pelatihan, ya, online atau kelas untuk multimedia interaktif dengan SAC, teknologi, dan sistem informasi dan manajemen dan bisnis. Jadi ini memang dirancang untuk macam-macam pelatihan bisa diinikan. Jadi bisa diberikan. Tetapi kami punya polanya adalah Innosilen ini memang dirancang agar ada toolnya. Jadi ada perangkatnya. Mungkin dia pelatihan WordPress, berarti ada WordPress. Pelatihan Joomla, berarti ada Joomla. SAC jelas sudah ada SAC. Jadi ini adalah Innosilen adalah salah satu yang disiapkan untuk bisa mendukung rencana pusat SAC dan juga sistem digital Indonesia itu. Ini adalah kesimpulannya, ya Bapak Ibu sekalian. SAC ini adalah merupakan perangkat yang bisa membuat aplikasi mobile, ya, multimedia interaktif, mudah, cepat, dan tanpa coding. Nah, jadi tanpa coding ini perlu diperhatikan dengan benar. Kenapa? Karena trennya pasti ke sana. Semua pemrograman yang Bapak Ibu sekalian pernah pelajari 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu akan bergeser tanpa coding atau low code. Nah, jadi trennya ke sana. Sedangkan SAC itu betul-betul membuat aplikasi tanpa coding. Nah, tetapi SAC memberikan sesuatu yang bisa diintegrasikan, yaitu web service-nya. Nah, ini yang menjadi satu peluang bagi yang melakukan afiliasi bisnis SAC dan juga nanti pengembangan pusat SAC dan sistem digital. Karena kami sendiri akan banyak memberikan pengembangan di sini juga, ya, di web service. Web service ini sangat banyak. Google Form, Microsoft Form itu kan web service. Kemudian Facebook juga sekarang sudah jadi web service. Jadi web service-nya sudah dikeluarkan. Kemudian LinkedIn saja yang hanya notabene hanya untuk diskusi, ya, di kalangan para eksekutif ataukah mungkin dosen dan sebagainya. Itu saja ada web service yang bisa dikeluarkan. Dan Twitter pun sama. Jadi bisa dibayangkan bahwa web service ini begitu banyak sehingga bisa diintegrasikan dengan SAC. Dan artinya kita berpeluang untuk membuat itu. Ya. Kemudian afiliasi bisnis SAC itu memberikan peluang pendapatan baru, ya, dengan memasarkan, ya, memasarkan si SAC-nya itu sendiri. Kemudian nanti bisa membangun jejaring dan komunitas SAC, membangun komunitas pengembang. Nah, jadi dengan adanya komunitas ini kan Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa membuat macam-macam sebenarnya. Kita mungkin mau membuat aplikasi khusus di bidang manajemen. Mungkin nanti ada kalau memang akan membangun aplikasi manajemen saja. Mungkin SDM saja, mungkin juga marketing saja. Dan nanti dari aplikasi itu sendiri kan akhirnya membuat komunitas tersendiri. Jadi mula-mula dari afiliasi bisnis SAC, kemudian terjadilah komunitas, kemudian komunitas ini yang kita miliki, ya, masing-masing membangun aplikasinya sendiri-sendiri, akhirnya terjadilah komunitas sendiri-sendiri. Ada komunitas bahasa Inggris, mungkin ada komunitas bahasa Jepang dan sebagainya. Ini menjadi melebar akhirnya, ya, afiliasi ini. Nah, itu kan sudah tidak terikat lagi dengan si SAC, tapi sudah menjadi value yang baru, yang turunannya lebih banyak. Nah, oleh sebab itu nanti perlu pusat SAC dan sistem digitalnya, ya, untuk lebih mendorong pertumbuhannya dari kemampuan pengembangan dan seterusnya melalui pelatihan, webinar, ya, solusi, ya, atau pengembangan aplikasi. Mungkin ada
karena pusat SAC satu saatnya menjadi satu lembaga formal, ya, menjadi PT gitu, bisa saja mengajukan ikut tender atau menjadi sebuah yayasan, kemudian nanti yayasan punya perusahaan yang ikut tender dan seterusnya. Sehingga akan terjadi monetisasi dan juga pengembangan startup. Nah, kalau sudah terjadi pengembangan startup, itu menjadi lain ceritanya. Dan memang kami setelah afiliasi, kemudian di antara Bapak Ibu sekalian serius mengembangkan pusat SAC, dan ini mungkin kita akan bersama, ya, masing-masing dengan Bapak Ibu sekalian membuat startup sendiri, ya, berbasis multimedia dan sistem digital. Nah, salah satu yang sedang kami jajaki yaitu untuk bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris yang lain itu kan banyak. Lewat online ada yang kelas ada. Nah, kemudian ada yang mobile juga ada. Nah, tetapi dengan adanya buat startup dengan model pendekatan lain tentunya akan lain lagi. Feel-nya lain, target lain, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya.